Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini Allah masih memberikan kita karunia yang begitu besar sekali. Allah memberikan kita iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Seringkali saya sampaikan bahwa punya hati yang masih mau salat itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati kita masih butuh dengan yang namanya salat, masih butuh dengan yang namanya melakukan amal salih, ikut kajian, nuntut ilmu, berzikir, baca Quran, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita sering, kalau kita pingin nambah rizki kita semakin berlimpah, makin barokah, makin banyak, kita biasanya nambah salat duha, ya kan? Jadi kita kadang salat duha 2 rakaat, salat duha 4 rakaat, bahkan kalau kita kepinginnya cek banyaknya, kita kadang nambahnya jadi 8 rakaat. Itu saking dari kepinginnya nambah rizki. Padahal sebenarnya kita bisa salat duha saja itu sudah rizki. Jadi bisa sholat duha, punya hati yang pengen atau kepingin untuk melakukan sholat duha, memulai pagi hari itu dengan duha, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mendapatkan tambahan rizki yang lain, tapi punya hati yang masih mau menyempatkan sholat duha, itu sudah rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kajian malam hari ini. Sudah bisa ikut kajian itu udah rizki, Pak. Ya, itu udah rizki. Kalau kemudian nanti kita dapat makan malam, itu bonusnya. Ya, kalau nanti takmir ngasih makan malam itu bonusnya. Tapi bisa ikut kajian itu sudah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kemudian Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang tuh kalau sudah mati, ya, kalau sudah mati berada di alam barzah, kalau kemudian dia dibangkitkan kembali, yang akan dia kerjakan adalah melakukan banyak amal soleh. Ya. Karena bisa melakukan banyak amal soleh termasuk sholat sunnah, sholat 5 waktu, bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah rizki yang besar, yang kadang kita baru akan merasakan betapa besarnya rizki itu nanti ketika berada di alam barzah.
Kalau kemudian hari ini kita mendapati kalimat baginda Rasul bahwa orang yang salat 2 rakaat sebelum salat subuh itu dia serasa memiliki dunia dan isinya. Itu jemaah dirahmati Allah, mungkin kita akan berpikir, lah aku selama ini kayak miskin-miskin aja, gak nambah-nambah, ya kayak ngini-ngini aja. Itu nanti baru kita betul-betul merasakan betapa pentingnya 2 rakaat sebelum subuh itu ketika kita sudah meninggal. Saat kita meninggal itu jemaah dirahmati Allah, kalau kemudian Allah tawarkan kepada kita bangkit lagi, mungkin kita tidak akan pernah meninggalkan salat qobliyah, salat ba'diyah, bahkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu, karena saking dari berharganya. Kalau sekarang nggak kerasa Pak, kayak tuh nggak dapet gitu. Tapi nanti ketika berada di alam barzah, saat kita sudah meninggal, kita betul-betul merasakan betapa pentingnya setiap amal salih yang kita kerjakan di dunia ini. Itu kerasa sekali. Maka sering saya menyampaikan bahwa bisa beramal salih, bisa sholat, bisa ikut kajian, itu rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita perlu memaknai itu sebagai sebuah rizki. Jangan dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang harus digugurkan. Karena kalau dia dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang harus kita gugurkan, itu beban Pak, itu beban. Tapi kalau itu dimaknai sebagai sebuah rizki, ya, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semangat mencarinya. Sebagaimana kita semangat bekerja, karena kita merasa kalau sudah tanggal 30, tanggal 1 kita dapat gaji. Yang gaji itu di dalam mindset kita itu adalah rizki. Maka semangat, ya. Begitu juga amal salih, salat dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat besar, itu rizki besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu terus kita gapai, terus kita istiqomahkan, karena kita akan merasakan keberhargaan amal-amal ini, terutama nanti kalau kita sudah meninggal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, malam ini kita coba akan merenungi salah satu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menarik sekali, menjadi penawar obat bagi kita sebagai manusia yang selama ini kadang tidak ada berhenti-berhentinya dari mendapatkan masalah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin setiap kita yang hadir di majelis ini itu punya masalahnya masing-masing. Saya datang ke majelis ini juga dengan masalah saya, dengan ujian saya. Bapak Ibu juga datang ke majelis ini dengan masalah Bapak Ibu, dengan ujian Bapak Ibu. Setiap yang hidup dan dia tumbuh besar menjadi dewasa, pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ujian. Karena itu jaminan, Allah menjamin itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah mengatakan kepada kita, wala nabluwannakum. Ya. Kalimat Allah ini menarik. Allah pakai 2 huruf taukid, pakai lam taukid, pakai nun taukid, sebagai satu isyarat bahwa kalimat ini penting, kalimat ini pasti. Kata Allah, wala nabluwannakum, dan kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian semua. Khitabnya itu pakai kum, ya. Itu berlaku untuk kita semua. Berlaku untuk siapa saja yang kemudian hidup di dunia ini. Allah berlakukan kalimat ini, wala nabluwannakum bisyai'im, dan kami akan betul-betul menguji kalian dengan sesuatu di mana ujian itu bentuknya banyak sekali. Tapi kata Allah yang pertama, minal khauf. Khauf itu apa artinya Pak? Takut, ya. Allah uji kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Takut besok tidak makan, itu ujian. Takut karena diburu atau dikejar oleh musuh, itu juga ujian. Dan menariknya Allah meletakkan ujian ini di pertama. Ada 5 ujian, tapi yang pertama Allah letakkan urutannya adalah khauf. Itu berarti ujian paling besar itu adalah khauf.
Dari sekian lima ujian yang Allah sebutkan di dalam ayat 155 Al-Baqarah ini, Allah letakkan khauf yang pertama. Kalau jenengan pengen tahu bahwa khauf sebagai ujian yang paling tinggi, coba jenengan lihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Itu kena ujian khauf, di mana setiap hari mereka kemudian penuh dengan kekhawatiran bom meledak bisa di kapan saja. Ya. Bom meledak bisa kapan saja. Kalau kita punya musuh, jemaah dirahmati Allah, dan musuh kita ngejar kita, itu saya yakin hidup kita tidak akan pernah nyaman, Pak. Ya. Dibuntuti terus. Ya. Dia bisa nyerang kita kapan saja, itu khauf. Ya. Bahkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Gaza hari ini itu bisa kapan saja kena bom. Bisa kapan saja kena bom. Mereka itu berlapis-lapis. Bahkan 5 ujian yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 itu semuanya ada pada mereka. Ya. Satu khauf, ketakutan, kekhawatiran. Yang kedua al-ju' wal-ju', kelaparan. Sekarang saudara-saudara kita di Gaza itu kalau ndak mati karena bom, mati karena lapar. Ya. Jadi kalau ndak mati karena dibom, dibunuh sama Zionis, mereka mati karena lapar. Saya dapat info 2 hari yang lalu itu perbatasan Rafah sudah mulai dibuka. Makanan-makanan food truck sudah mulai bisa masuk. Cuma dirahmati Allah. Setelah sekian lama blokade itu dilakukan oleh Israel, sampai orang-orang Gaza itu, saudara-saudara kita di Gaza itu, yaitu kalau tidak mati karena kena bom, mati karena kelaparan. Kurus-kurus. Mereka tidak bisa bertahan dengan kelaparan itu. Tapi alhamdulillah 2 hari yang lalu kami dapat info dari salah satu perwakilan kami yang ada di Palestina, Rafah sudah mulai dibuka. Rafah sudah mulai dibuka. Kemudian al-ju', lapar. Lapar itu, kelaparan juga bagian dari ujian. Wa naqsim minal amwal, krisis ekonomi, tidak punya duit. Ya. Model negara kita sekarang resesi ini juga ujian nih, Pak. Ya, itu ujian. Wal anfus, meninggalnya orang yang kita cintai, itu juga ujian. Entah orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai meninggal, itu adalah ujian bagi kita semua. Wathamarat, dan gagal panen. Ya, sudah nanam soro-soro, ya, kemudian mupuk, ngairi, ternyata pas mau panen banjir, atau pas mau panen diserang hama. Jenengan harus berpikir bahwa hama itu tidak bergerak dengan sendirinya. Dia digerakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngatur tuh, Pak. Ya. Makanya orang tuh kalau hatinya bersih, imannya kuat, dia selalu mengembalikan segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya, kejadian-kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, dia tahu bahwa yang ngatur itu adalah Allah. Jadi para petani itu kalau kemudian hama menyerang, itu kalau dia hatinya bersih, imannya kok, dia akan mengatakan yang menggerakkan hama ini adalah Allah. Allah yang menggerakkan. Maka kenapa kemudian gagal panen disebut ujian? Karena semua yang terjadi itu Allah yang gerakkan. Allah yang ngatur, Pak. Allah yang ngatur. Tapi kalimat berikutnya menjadi menarik ketika Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Dan kabar gembira bagi orang yang mau bersabar. Dan berilah kabar gembira, kata Allah kepada baginda Rasul, kepada mereka-mereka yang mau bersabar. Maka saya sering menerjemahkan ayat ini dengan mengatakan, seperti apapun ujiannya, seperti apapun masalahnya, mau itu ketakutan, mau itu kelaparan, mau itu krisis keuangan, mau itu kemudian meninggal orang yang kita cintai, atau gagal panen sekalipun, dan bentuk-bentuk ujian yang lain, bentuk-bentuk masalah yang lain, seperti apapun masalahnya, ketika kita mau menghadapi itu dengan penuh kesabaran, maka pasti hasil akhirnya adalah kabar gembira.
Itu prinsipnya, Pak. Jadi mau kayak apapun ujiannya, masalahnya yang kemudian menimpa sama kita, baik itu penyakit, baik itu kemudian krisis keuangan dan lain sebagainya, ketika kita berikhtiar untuk selalu menerima masalah itu dengan penuh kesabaran, pasti hasil akhirnya adalah kegembiraan. Saya bilang pasti, karena Allah yang bilang di dalam Al-Quran, pasti hasil akhirnya adalah kabar gembira. Ya, pasti hasil akhirnya kabar gembira. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma begini, orang tuh bisa sabar itu gak semudah yang kita ucapkan. Itu ngejalaninnya berat, Pak, berat. Sabar itu menjalaninya berat. Maka ketika kita mampu bersabar, setiap detiknya itu penuh dengan pahala, dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang curhat sama kita, lalu kemudian kita memberikan saran kepada dia, itu bisa jadi ketika kita berada di posisi dia yang kena masalah, itu bisa jadi kita tidak sesabar dia. Jadi jangan kemudian ketika ada orang curhat sama kita merasa bahwa kita ini jauh lebih baik. Enggak. Karena kadang ketika kita kemudian berada pada posisi yang sama, kita tidak sekuat dia. Ya, kita tidak sekuat dia. Tapi yang jelas, sabar itu melahirkan kabar gembira. Maka kata para ulama, orang itu mampu untuk bisa sabar. Sabar memang berat, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, tidak bisa diamalkan. Orang yang mampu bersabar atas setiap cobaan yang Allah berikan kepada dia, itu adalah mereka yang paham betul untuk apa Allah memberinya cobaan. Gitu. Jadi orang tuh bisa sabar, punya stok sabar yang cukup kuat, punya kelapangan dada yang cukup luas, ketika dia tahu betul untuk apa Allah memberinya masalah, untuk apa Allah memberikan cobaan. Ya, dia paham betul itu. Sehingga setiap dia kemudian dapat cobaan, dia tahu bahwa oh ini cara Allah untuk menghapus dosa saya. Oh ini cara Allah untuk menyayangi saya dan lain sebagainya. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian yang Allah berikan kepada kita itu setidak-tidaknya itu mengandung 4 hal, ya. Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kepada kita satu tentang kecintaannya sama kita. Jadi setiap kita diberi masalah, diberi ujian, diberi musibah, kata baginda Rasul, itu adalah cara Allah mencintai kita, cara Allah menyayangi kita. Kalimat baginda Rasul menarik sekali. Beliau mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda ibtala." Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, pasti Allah memberikannya ujian. Jenengan pengen dicintai apa enggak? Pengen. Maka konsekuensinya orang yang mau dicintai sama Allah, dia harus siap untuk menerima ujian. Karena salah satu bahasa cinta Allah kepada kita adalah ujian itu sendiri. Adalah ujian itu sendiri. Coba sekarang kalau kita mau jujur, kondisi manakah yang membuat kita jauh lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Saat bahagia atau saat kepentok? Saat kepentok. Saat Allah kasih kita ujian. Kondisi itu membuat sujud kita lebih lama, ya, bahkan sampai berlinang air mata. Bahkan kemudian doa-doa kita menjadi panjang. Yang semula kadang tidak pernah qiyamul lail, jadi punya hajat untuk qiyamul lail. Yang semula tidak pernah sholat duha, jadi punya waktu untuk sholat duha. Kenapa? Kepentok, Pak. Dia merasa bahwa yang bisa menyelamatkan dia dari berbagai macam masalah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masalah itu, ujian itu membuat dia jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuh punya santri, Pak. Saya jadi hafal mana santri yang punya masalah, mana yang santri yang baik-baik saja, gak ada masalah.
Kalau kemudian dia sudah terbiasa berada di saf belakang, tiba-tiba maju ke depan dan kemudian doanya lebih panjang, itu alamat punya masalah tuh. Apalagi sampai kemudian nunduk, nangis-nangis, itu punya masalah. Tapi Allah senang dengan hamba yang begini. Kenapa? Karena ketika dia punya masalah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu kemana dia berlari. Lari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian itu adalah cara Allah untuk menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Analoginya begini jemaah yang dirahmati Allah. Kalau jenengan jalan ke Suramadu tuh pengen ke Sampang, kemudian mentok Suramadu itu kan ada pertigaan, ke Sampang sama ke Bangkalan. Ya, Sampang sama ke Bangkalan. Jenengan pengen ke Sampang, pas mentok di Burne itu ternyata jenengan belok kiri, Pak, ke arah Bangkalan. Pertanyaan saya, jenengan lebih enak ditegur langsung atau ditegur saat sampai Kamal, Pak? Enak ditegur langsung. Dan teguran langsung itu adalah ujian Allah untuk kita. Kadang Allah itu nguji kita ketika kita mulai kepleset, mulai lalai, mulai kemudian sudah tidak ingat sama Allah, sholatnya mulai sudah tidak lagi komitmen, doanya sudah mulai tidak terpanjatkan, ada banyak kelalaian yang kita lakukan. Maka Allah kasih ujian itu sebagai bentuk teguran cinta Allah sama kita agar kita balik kanan, Pak. Tidak kemudian berada atau merasa nyaman dalam ketidaktaatan. Ya. Yang susah itu justru ketika jenengan belok kiri, baru nanti ditegurnya di Kamal, Pak. Itu susah, itu yang disebut dengan istidraj. Sudah salah, banyak maksiat, tidak sholat, banyak melakukan dosa, tapi hidupnya aman. Hidupnya aman. Itu bahaya. Karena sekali ditegur, itu sakitnya luar dalam, jemaah dirahmati Allah. Ya. Maka ujian yang kita kemudian dapatkan itu adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Buktinya apa? Para nabi, para ulama, para orang-orang salih, para salihin, siddiqin, syuhada. Kalau kemudian para nabi itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba baca sirahnya. Seluruh para nabi hidup dalam berbagai macam ujian. Ya. Hidup dalam berbagai macam ujian. Nabi mana yang tidak punya ujian? Ada yang bisa ngacung jawab, nabi mana yang tidak diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Seluruh nabi diuji. Bahkan ada yang pada puncaknya itu diuji dengan dibunuh, pada puncaknya diuji dengan diolok-olok, difitnah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata para nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya cobaannya besar-besar. Kalau kita membaca sirahnya itu, mungkin cobaan yang dialami oleh para nabi sebagai salah satu hamba Allah yang paling dicintai itu tidak cobaan yang kita alami tidak seberat para nabi. Tapi yang jelas para nabi itu dicintai oleh Allah, maka hidupnya penuh dengan cobaan. Tapi itu bahasa cinta Allah sama kita kalau kemudian kita betul-betul yakin. Nah, kalimat cobaan itu sebagai bentuk bahasa cinta Allah kepada kita, itu jauh lebih menenteramkan, jauh membuat kita lebih bisa sabar dibanding kita mencari alasan lain, jemaah dirahmati Allah. Iya kayak gini ini kan karena fulan, karena si fulan, karena ini. Sehingga kita kadang susah untuk bisa sabar. Tapi kalau kita memahami bahwa setiap cobaan yang Allah berikan itu karena bentuk cinta Allah sama kita, kita jauh lebih bisa sabar menghadapi itu. Gitu. Sama kan Pak, kayak kita sama anak-anak kita. Kita itu kan mencintai anak kita. Tapi tidak selalu bahasa cinta kita sama anak kita itu adalah memberi apa yang dia minta selalu. Kan tidak selalu, Pak. Apa yang dia minta, ya minta permen kasih, ya minta es krim kasih. Terus pada akhirnya itu justru memperburuk dia. Ya. Tapi sekali waktu kadang kita tahan. Sekali waktu kita nggak kasih.
Bukan kita tidak cinta, tapi justru itu adalah bahasa cinta kita kepada mereka, agar mereka tidak tenggelam dalam kesalahan. Ketika kita kemudian menasehati anak kita, menegur anak kita, bukan berarti kita benci sama mereka, enggak. Tapi itu adalah bahasa cinta kita kepada mereka. Allah pun demikian. Allah ketika menegur kita dengan ujian itu, dengan musibah itu, dengan berbagai macam masalah, itu adalah bentuk cinta Allah sama kita. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu perlu menguji kita? Yang kedua, karena itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita ini manusia, Pak, dosanya banyak. Siapa yang tidak punya dosa? Ya ada, semua punya dosa. Anak-anak kecil aja yang belum balik ini. Tapi kita semua punya dosa. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu adalah pelaku dosa. Baginda Rasul pakai kalimat khata'. Khata' itu artinya ahli dalam bikin dosa. Jadi bukan hanya khoti. Khoti itu pelaku dosa. Tapi khata' itu artinya ahli dalam berbuat dosa. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, kita itu kalau bikin dosa nggak perlu diajari. Fitrah kita sudah ke arah situ. Ya, sudah ke arah situ. Nah, karena kita ahli dalam bikin dosa, maka setiap kita ini tidak akan pernah bersih dari dosa. Pasti kita bikin dosa, pasti kita berbuat dosa. Dan siapakah di antara kita yang menjamin bahwa dosa yang sudah kita lakukan itu sudah sepenuhnya ditaubati semua? Ada nggak yang bisa menjamin itu? Lawang kadang kita bikin dosa tapi tidak merasa bikin dosa. Masuk ke majelis rasan-rasan, katakanlah begitu. Oh, itu kan renyah sekali itu. Ngobrol sampai 1 jam tuh gak kerasa, banyak hal yang kita bicarakan di situ. Aib orang dibuka di situ. Pulang yang gak merasa bahwa itu bersalah dan itu dosa. Besok lakukan lagi. Jadi sekian banyak dosa, ada juga banyak yang belum kita taubati. Karena ada banyak yang belum kita taubati, Allah menawarkan kepada kita satu fasilitas penghapusan dosa secara otomatis melalui apa? Cobaan. Ujian itu menghapus dosa. Jadi dosa-dosa yang tidak kita taubati itu, jemaah yang dirahmati Allah, itu dihapus secara otomatis dengan dosa-dosa kita. Bukankah baginda Rasul mengatakan, tidaklah seorang muslim itu merasakan kesakitan, merasakan kelelahan, capek, gelisah, penat, bahkan kata baginda Rasul sampai syauka atau duri yang menusuk ke telapak kakinya, itu rasa sakit yang dialami karena duri itu, darah yang keluar dari telapak kaki karena duri itu seluruhnya menghapus dosa. Itu menghapus dosa. Jadi kalau ada orang sakit, lalu kemudian dia bersabar dari sakitnya itu, dan tetap dia melakukan kewajibannya kepada Allah, maka setiap sakitnya, setiap detiknya itu menghapus dosa-dosa dia. Saya terus terang tidak menantang untuk kita dikasih sakit, enggak. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tertakdir sebagai manusia yang nanti dapat pesakitan, ya, dapat cobaan sakit, terutama di akhir-akhir hayat kita, tiba-tiba dapat sakit, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau kemudian kita tertakdir untuk mengalami itu, coba berpikir bahwa itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa kita. Orang yang sakit sampai 1 sampai 2 tahun, stroke, diabetes dan lain sebagainya, dia perlu seminggu sekali kadang ke rumah sakit, itu membosankan sekali. Apalagi stroke, jemaah yang dirahmati Allah. Saya pernah nangani tetangga saya itu punya stroke, itu sering marah, sering kemudian teriak karena bosan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa dia lihat hanya itu, dia hanya bisa berbaring di atas kasur dan penuh rasa bosan dan lain sebagainya. Itu kalau nggak pinter-pinter ngelola hati, itu bosan sekali. Kalau nggak pinter-pinter ngelola hati,
Makanya kalau orang mengalami itu atau berada pada titik itu, maka yang perlu dia pikirkan dan terus menjadi semangat dia adalah jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa. Itu jauh lebih bisa membuat dia lapang dada menerima keputusan itu, takdir itu, dibanding dia harus menyalahkan fulan. Ya. Bisa jadi sakit tahunan itu 1 tahun, 2 tahun, yang itu menjadi penyebab dia nanti mati, meninggal. Itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa dia dari sejak dia balik sampai dia meninggal itu. Sehingga dia menghadap kepada Allah sudah nggak bawa dosa lagi. Asal mau sabar. Asal mau sabar. Orang-orang yang begini jemaah dirahmati Allah, kalau dia memahami betul kenapa Allah harus memberikan dia rasa sakit, cobaan, itu pahalanya luar biasa. Dosanya banyak terhapus dan pahalanya besar sekali. Walaupun terus terang saya juga sampaikan, kita tidak menantang sakit. Dan kita tidak berharap akhir hayat kita kemudian nanti di akhir hidup kita kemudian mendapatkan cobaan sakit tahunan. Tapi kalau tertakdir harus begitu, pikirkan ini jemaah dirahmati Allah. Jangan pikir yang lain. Pikirkan bahwa ini adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, karena kita bikin dosa sudah banyak. Lu kok bisa Ustadz, saya sudah setiap hari sholat, setiap hari berdoa. Mungkin dulu waktu setelah selesai balik sudah masuk balik, nggak pakai hijab, baru pakai hijab di usia 40 tahun. Mungkin dulu udah nggak sholat, baru sholat usia 35 tahun. Dosa-dosa itu jemaah yang dirahmati Allah, Allah ingin hapus sebelum kita meninggal. Allah kasih sakit, Allah kasih cobaan. Ini kalau bahasa kita itu direm-rem Pak. Setiap kita dapat cobaan, ini cara Allah untuk menghapus dosa. Dosa saya masih banyak, barangkali dengan begini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa saya. Itu saya sering menyampaikan, itu jauh lebih bisa membuat kita sabar. Ya, itu jauh lebih membuat kita sabar. Sehingga kalau jenengan datang ke orang yang sakit, sampaikan ini Pak. Itulah kenapa kemudian doa saat kita nyambangin orang sakit itu kan kalimat baginda Rasul ngajarkan kepada kita apa doanya? La ba'sa tahurun insya Allah. La ba'sa, enggak apa-apa ya, tahurun, bersih insya Allah dosamu. Karena setiap penyakit ini rasa sakitnya, penatnya, lelahnya, biaya yang dikeluarkan semua menghapus dosa. Asal syaratnya dipenuhi Pak. Syaratnya apa? 1, meyakini bahwa sakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Yang kedua, menerima dengan lapang dada tanpa ada rasa kemudian menghakimi Allah. Ada orang tuh Pak sakit bisanya menghakimi Allah. Ya Allah, kenapa kok harus saya? Padahal saya sudah tahajud. Padahal saya sudah duha. Padahal saya sudah baca Quran. Kok saya terus ya Allah yang dikasih? Nggak boleh. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah dia tetap melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sholat Pak. Jadi kalau orang sakit apa saja, karena sholat itu kan tidak ada toleransinya kecuali hanya kepada mereka yang gila. Orang kalau gila boleh nggak sholat, tapi orang sakit tetap harus sholat. Kalau orang sakit stroke jemaah yang dirahmati Allah, atau diabetes, atau sakit apa saja, selama kemudian dia masih waras, dia masih tetap harus sholat. Nah, ini menjadi satu syarat bahwa kesabaran itu menjadi diterima oleh Allah ketika dia tetap melakukan kewajibannya. Nerima iya dengan berbagai macam rasa sakit itu, tapi tidak sholat itu tetap tidak sabar Pak. Paham gak? Sakit stroke katakanlah, mohon maaf saya selalu sebut kalimat ini. Sakit stroke tahunan, dia sabar, iya Ustaz saya nerima, saya bisa sabar. Tapi nggak sholat, tetap tidak sabar Pak. Tetap tidak sabar. Kan berarti rasa sakit yang menimpanya itu tidak menjadi pelajaran untuk dia mendekat lagi kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya dia harus tetap melakukan kewajiban itu kepada Allah. Kalau orang setruk kan tetap harus sholat, Pak. Sholat gak? Harus sholat kan? Karena sholat itu kan syariatnya kalau tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Terus sampai pakai isyarat, pakai hati sampai. Artinya jemaah dirahmati Allah, kalau dia sholat, kemudian dia tetap meyakini bahwa itu penyakitnya datang dari Allah, itu setiap rasa sakitnya, setiap biaya yang dia keluarkan, setiap kepenatannya, kegelisahannya, itu seluruhnya jadi penghapus dosa. Tapi kalau dia nggak sholat, nggak Pak, nggak jadi itu. Makanya kalau datang sama orang sakit, ingatkan ini, jaga sholatnya. Sebetapapun sakitnya, jaga sholatnya. Maka saya sering-sering sampaikan bahwa kalau kita punya orang tua yang sudah usia senja, usia sudah 70, 75 atau 65, kemudian sakit, maka ini bukan hanya ujian orang tua, tapi ini juga ujian anaknya. Kalau tidak kuat-kuat anak kemudian mendampingi orang tua, membersamai orang tua untuk tetap taat sama Allah, untuk tetap sabar, itu kasihan, Pak. Kasihan. Dia sudah merasakan sakit cukup lama, sementara rasa sakitnya sama sekali tidak menambah ketaatannya kepada Allah, tidak menggugurkan dosa kepada itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Allah di titik itu sebenarnya sedang menawarkan penghapusan dosa kalau dia bisa terus bersabar, terus bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bahwa ujian itu, cobaan itu cara Allah untuk ngapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, sudah masuk Pak? Belum ya? Ujian itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Jangankan dalam hidup Pak, dalam sekolah saja anak kita itu kan perlu ujian untuk bisa naik kelas, gitu kan Mas ya? Jadi perlu ujian untuk bisa naik kelas. Sama, kita juga dalam hidup ini sama. Ketika kita kemudian pengen naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, cara yang harus kita tempuh adalah harus lulus dari ujian Allah. Ya. Makanya nanti di surga itu ada namanya surga yang paling tinggi, yang mungkin kita sebut surga Firdaus. Itu tempatnya para nabi, tempatnya para rasul, tempatnya orang-orang salih, di mana surga itu tidak bisa ditembus, dimasuki hanya dengan modal sholat. Kalau hanya jago dengan sholatnya, nggak bisa masuk sini Pak. Atau dengan hanya modal puasa, kalau hanya jago puasanya nggak bisa masuk di sini Pak. Atau sedekah, atau amal-amal lainnya. Tempat surga ini itu hanya bisa ditembus, dimasuki oleh orang-orang yang mampu bersabar dalam setiap ujiannya. Para nabi adalah orang yang lulus dari ujian. Para rasul adalah orang yang lulus dari ujian-ujian hidupnya, sehingga mereka layak masuk ke situ. Orang-orang yang mampu bersabar, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yang kelak akan sampai pada surga yang paling tinggi ini. Makanya baginda Rasul itu ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-10 kenabian, di mana istri beliau meninggal, Bunda Khadijah, kemudian diteruskan dengan paman beliau yaitu siapa? Abu Thalib, yang kemudian kita kenal di dalam sirah disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Disebut dengan tahun duka cita itu karena tahun itu dukanya baginda Rasul berlipat-lipat dibanding duka-duka tahun-tahun sebelumnya. Karena beliau kehilangan dua orang yang beliau cintai. Setelah itu jamaah dirahmati Allah, beliau datang ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Lalu kemudian beliau ditolak di Taif, bahkan dipukuli, dilempar batu. Bahkan saking dari sakitnya dan kuatnya penyiksaan orang-orang Taif waktu itu, baginda Rasul sampai keluar dari Taif itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Baru beliau sadar setelah cukup jauh dari Taif, yaitu saat beliau berada di Qarnul Manazil. Sampai-sampai Aisyah itu pernah mengatakan begini kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, hal ataka yaumun asyaddu min Uhud?" Ya Rasulullah, apakah engkau menjumpai hari di mana engkau lebih tersiksa, lebih menderita, lebih terpuruk dibanding saat engkau kalah di padang Uhud, saat engkau kalah pada perang Uhud? Kata baginda Rasul, ada. Kapan itu ya Rasulullah? Saat aku diusir dari Taif.
Jadi diusir dari Taif itu, penderitaan beliau, rasa sakit yang beliau rasakan itu jauh lebih besar dibandingkan kekalahan di Uhud. Padahal kita tahu kekalahan di Uhud itu kan menelan korban sampai 70 syuhada, ya. Tapi itu jauh lebih besar kata baginda Rasul saat beliau diusir dari Taif. Itu artinya penyiksaannya luar biasa. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, tahun ke-10 beliau diuji begitu luar biasa. Tahun ke-11 Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat beliau setinggi-tingginya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu baginda Rasul diangkat dari bumi terendah sampai langit tertinggi. Saking dari mulianya tempat tertinggi itu sampai Jibril yang membersamai baginda Rasul tidak merasa layak untuk menemani baginda Rasul untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terjadi dan dikasih oleh Allah setelah melalui berbagai macam cobaan yang cukup panjang, ya. Sehingga jemaah dirahmati Allah, kalau kita belajar dari kisah baginda Rasul ini, bahwa memang tidak ada makom derajat tinggi kalau kita tidak mau sabar pada ujian, tidak ada. Jadi kalau makom derajat tertinggi itu betul-betul akan kita raih ketika kita mampu untuk bisa terus bersabar dalam ujian. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian Allah memberikan kita ujian, cobaan, coba pahami bahwa itu adalah bagian dari cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Kalimat ini jauh lebih membuat kita bisa sabar dibandingkan kita mencari alasan-alasan yang lain, bahkan mencari kambing-kambing hitamnya. Gitu kan ya? Kalau kita belajar pada sirah Nabiullah Yusuf alaihissalam, kita akan mendapati bahwa seluruh hidup beliau itu hampir 80% itu ujian semua. Mulai dari kecil beliau diiri oleh saudaranya, kemudian diceburkan ke dalam sumur, sampai kemudian dijual di Mesir sebagai budak, sampai dituduh berzina, dimasukkan ke dalam penjara, sampai pada akhirnya Allah angkat beliau kepada makom tinggi, yaitu menjadi seorang menteri di Mesir. Setelah berbagai macam ujian beliau bisa selesaikan dan bisa disabari. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau Allah kasih masalah, Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, pikirkan bahwa itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Satu tadi, itu cara Allah untuk mencintai kita. Yang kedua, ujian itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, ujian itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Yang terakhir jemaah dirahmati Allah, kalau Allah kasih kita ujian, maka pikirkanlah itu adalah cara Allah untuk menyegerakan siksa kita di dunia, sehingga kita tidak perlu disiksa di akhirat. Enak disiksa di dunia apa di akhirat, Pak? Susah ya, jawabnya susah gitu. Enak dua-duanya tidak disiksa. Tapi kalaupun harus disiksa, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak di akhirat. Karena siksa di akhirat itu berlipat-lipat rasa sakit yang ada di dunia. Kalau kata baginda Rasul, siksa paling ringan di akhirat itu adalah ketika kita nginjak bara api neraka. Itu bukan hanya telapak kaki kita saja yang melepuh, tapi otak kita melepuh. Artinya panasnya itu kerasa dari ujung kaki sampai ubun-ubun kita ini, Pak. Itu panasnya. Kita kan kalau kemudian nginjak bara api di dunia, itu kan yang kerasa panas hanya kaki kita saja. Tapi kalau panasnya bara api neraka, itu kita nginjak satu, itu melepuh sampai otak kita ini melepuh. Itu kan berarti panasnya bara api neraka itu kerasa dari ujung kaki sampai ubun-ubun kita. Nah, ketika Allah memberikan kita ujian, itu adalah sebagian dari siksa yang Allah segerakan kepada kita agar kita tidak dapat siksa di akhirat. Ya. Nah, dari 4 ini jemaah dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita memahami ujian itu dengan 4 pola pikir ini, itu insya Allah membuat kita jauh lebih bisa sabar dibanding mencari hal-hal lain.
Dan dari sini juga kita bisa pahami bahwa seluruh ujian yang dari Allah itu sejatinya baik. Saya kasih contoh begini. Allah itu di dalam Al-Quran mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan segala sesuatu yang buruk itu dari dirimu. Sekarang pertanyaannya, takdir dari siapa? Dari Allah. Kalau takdir dari Allah, maka sebagaimana konsep kalimat tadi, maka mestinya segala yang dari Allah itu adalah baik. Kalau dia menjadi buruk, itu salah kita. Kalau dia menjadi buruk, itu salah kita. Maka ketika Allah memberikan kita ujian, itu sebenarnya ujian itu baik bagi kita. Dia menjadi buruk ketika pikiran kita tidak pada hakikatnya, bahwa Allah memberi ujian karena cinta, Allah memberi ujian karena ingin menghapus dosa dan lain sebagainya. Justru kita berpikir Allah memberi ujian ini karena apa, Pak? Karena benci, karena apa? Karena kesalahan fulan dan lain sebagainya. Akhirnya merembet kemana-mana, Pak, merembet kemana-mana, sehingga kita mudah marah, mudah tersinggung, kemudian ngamuk dan lain sebagainya. Penyakitnya tambah parah. Coba kalau kita berpikir bahwa ini adalah cara Allah untuk menghapus dosa, tinggal kita pastikan saja begini, prinsipnya begini. Kalau Allah pas ngasih ujian, maka yang perlu kita tanya saat berada pada ujian itu, sebelumnya kita sedang berdosa atau sedang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Periksa itu. Kalau kita sedang taat, posisi taat, cuma dirahmati Allah, lalu kemudian Allah kasih ujian, bisa jadi itu bentuk Allah mencintai kita dan bentuk Allah ingin menaikkan derajat kita. Tapi kalau Allah kasih ujian, ternyata sebelumnya kita melakukan dosa, mestinya sholat, tidak sholat, kemudian ngambil hak orang atau menzalimi orang dan lain sebagainya, maka ketika Allah ngasih ujian, itu bisa jadi cara Allah untuk menghapus dosa kita. Tapi yang jelas semuanya dirahmati Allah, setiap yang dari Allah itu kita perlu meyakini itu sebuah kebaikan. Kalau dia menjadi buruk, itu karena kesalahan kita. Kalau dia menjadi buruk, itu karena kesalahan kita. Maka mulailah berpikir bahwa ujian itu cara Allah untuk menunjukkan rasa cintanya sama kita. Ujian itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa kita. Ujian itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Bahkan yang terakhir, ujian itu adalah cara Allah untuk menyegerakan siksanya sama kita, agar kita nanti di akhirat tidak disiksa. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kita tetap bisa husnuzon sama Allah dalam kondisi dan situasi apapun, karena kita meyakini segala yang jadi Allah adalah kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa mashayikhana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna as-sabr. Allahumma arzuqna as-sabr. Allahumma arzuqna as-sabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.